Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Rizky Ramdhani dengan NIM 11720200060. Baiklah Ibu, langsung saja kepada jawabannya ya. Pertanyaan pertama adalah jelaskan bagaimana implementasi pendidikan Islam di lingkungan Anda bekerja. Saya memahami pendidikan Islam dari berbagai pendapat para ahli yang saya pernah baca atau yang saya sudah baca adalah bahwa pendidikan Islam merupakan usaha sadar terencana yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi-potensi manusia supaya bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai manusia menurut ajaran dan nilai-nilai Islam. Dari pengertian tersebut, saya memahami bahwa saya sebagai muslim harus bisa menjalankan hidup dan menjalankan fungsi dan posisi saya menurut ajaran-ajaran Islam. Di lingkungan saya bekerja, misalkan di sekolah, saya sebagai guru tentunya harus memiliki kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Misalkan dari akhlak ya. Salah satu bentuk akhlak yang diajarkan Islam adalah memberikan salam kepada orang yang bertemu gitu. Ketika orang bertemu mengucapkan salam dan juga diiringi dengan senyum yang tulus gitu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam liyusallimis sagiru alal kabiri wal qalilu alal kafiri wal marru alal qaidi muttafaqun alaihi wa fi riwayatin Muslim warraqibu alal masyi. Artinya dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah mengucapkan salam dari yang kecil kepada yang lebih dewasa, kemudian dari yang sedikit kepada yang banyak, serta dari yang berjalan kepada yang duduk. Kemudian dalam riwayat Muslim ditambahkan dari yang berkendara menuju atau kepada orang yang sedang berjalan. Nah, itu saya coba praktikkan ketika di sekolah, ketika bertemu dengan kepala sekolah umpamanya, mengucapkan salam. Kemudian diiringi dengan senyum seperti dalam hadis disebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun ya. Bahwa senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu yang pertama. Pause dulu. Ya, kemudian dalam pelaksanaan pendidikannya, misalkan dalam segi perumusan pelajaran ya, perencanaan gitu. Saya melihat dan menetapkan tujuan pembelajaran itu sesuai dengan kondisi tingkat perkembangan anak itu sendiri. Itu pernah dicontohkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh anaknya Fatimah. Nah, Fatimah bertanya, wahai ayahku, Allah itu di mana? Gitu. Nah, kemudian Rasul menjawab, Allah itu ada di langit, nak. Nah, jadi jawaban di langit itu merupakan bentuk bahwa jawaban yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak supaya bisa menjawab pertanyaan anak gitu ya. Nah, dalam merumuskan pembelajaran pun seperti itu, melihat tingkat perkembangan anak ya dalam targetannya seperti apa. Kemudian dalam pendekatannya pun saya berusaha melihat peserta didik itu benar-benar sebagai makhluk Allah, sebagai manusia ya, bukan sebagai robot, karena manusia itu memiliki hati dan perasaan gitu. Makanya yang disentuh itu bukan hanya ranah kognitif saja, pengetahuan, tapi juga ada afektif, sikap dan psikomotorik, keterampilan. Dan masih banyak lagi contoh yang lain sebetulnya mungkin tidak akan muat jika dibuat atau dijawab di satu video ini, tapi mudah-mudahan beberapa contoh tadi bisa memberikan jawaban terutama dari sisi substansinya ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah jelaskan bagaimana formulasi integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum berdasarkan pendekatan problem based learning. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma
berpisahnya antara ilmu agama dan ilmu umum itu memang sudah dari dulu dan sampai sekarang gitu ya. Padahal menurut hakikatnya ya, kalau kita belajar ilmu pendidikan Islam, bahwa ilmu itu sumbernya satu dari Allah dan bermuara juga pada satu ya, pada Allah lagi. Artinya tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum sebetulnya. Cuman karena sudah menjadi realitanya seperti itu, lalu bagaimana cara kita mengkompromikan atau mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum ini menjadi satu dengan pendekatan problem based learning ya. Dari yang saya pahami, problem based learning ini kan merupakan suatu pendekatan yang maju gitu ya. Maksudnya berbeda dengan pendekatan klasik dulu yang belajar itu hanya sekedar aktivitas mendengarkan, kemudian menulis, mencatat, menghafal gitu ya. Tapi dalam pendekatan problem based learning ini, peserta didik itu dituntut untuk bisa lebih aktif berperan dalam aktivitas pembelajaran gitu ya. Bagaimana seorang guru memberikan stimulus berbentuk masalah, kemudian melibatkan anak dalam memecahkan permasalahan tersebut. Nah, untuk kembali lagi kepada pertanyaannya, bagaimana cara mengintegrasikannya? Saya ngambil salah satu contoh, misalkan di pembelajaran umum. Sebelum ke sana, pertama seorang guru ini harus memiliki kemampuan yang bukan hanya ilmu umum tentunya, tapi juga dia harus memiliki kemampuan atau pengetahuan keagamaan juga. Karena bagaimana mungkin seseorang guru bisa mengintegrasikan ilmu umum tanpa juga dia tahu dasar agamanya bagaimana. Nah, kalau misalkan seorang guru bisa mengetahui, maksudnya seorang guru itu memiliki kemampuan dalam bidang umum dan juga kuat pengetahuan agamanya, nah itu menurut saya bisa dikompromikan. Itu bisa menjadi bahan dan modal awal gitu ya, mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama, terutama dalam pendekatan problem based learning ini. Sebagai contoh kasus, misalkan seorang guru biologi. Nah, misalkan guru biologi. Dalam biologi misalkan membahas tentang proses penciptaan manusia gitu ya, bagaimana perkembangannya di dalam rahim gitu. Nah, kan itu di sana disebutkan bahwa bayi itu zigot gitu kan, pertama kali menjadi bayi dan hidup itu ketika umur 4 bulan gitu. Dan ternyata dalam ilmu agama pun memang dikatakan seperti itu. Misalkan di dalam hadis Nabi ya, dalam kitab Arba'in An-Nawawi, misalkan di hadis kedua kalau tidak salah, tentang hadis penciptaan manusia disebutkan bahwa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan gitu ya. Bahwa setiap kalian itu dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya sebagai alaqah gitu ya. Kemudian 40 hari berikutnya sebagai mudghah gitu kan. Nah, baru setelah itu ditiupkanlah ruh kepadanya sehingga dia bisa hidup. Nah, gitu. Jadi ternyata ada korelasi hubungan antara ilmu umum dan ilmu agama gitu. Dan tentu keduanya harus bisa dijelaskan bahwa ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya. Menurut saya seperti itu. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan bagaimana mengadaptasikan model pengembangan kurikulum Islam klasik dalam model pembelajaran kekinian. Pilih salah satu model pengembangan kurikulum klasik Islam pada masa pelajaran agama, pada mata pelajaran agama Islam dengan materi akhlak. Nah, menurut saya pengembangan kurikulum klasik ini ya sebetulnya masih sangat relevan dan masih sering dipakai di zaman sekarang gitu ya. Cuma ada titik tekan atau stressing yang menurut saya itu
sangat kental dalam pembelajaran klasik gitu, yaitu tentang adab. Nah, adab ini ada adab terhadap ilmu, terhadap guru, bahkan adab sebagai seorang pencari ilmu. Makanya diciptakannya seperti buku apa, kitab Ta'limul Muta'alim dan kitab-kitab sejenisnya gitu. Bagaimana para pendahulu kita, penuntut ilmu itu sangat memperhatikan tentang adab gitu. Kemudian bagaimana bagaimana mengadaptasikan gitu kan model pembelajaran klasik kepada model pembelajaran kekinian. Nah, model pembelajaran kekinian apalagi seperti sekarang di masa pandemi ini kan jadi model pembelajarannya menjadi model pembelajaran jarak jauh ya, PJJ gitu. Maka dilakukan dengan virtual seperti ini. Tentunya ada hal-hal yang kurang, bahkan tidak tersentuh menurut saya. Misalkan kalau misalkan pembelajaran klasik itu murid dan guru ada di satu tempat, kemudian muridnya harus bisa mengatur dan menjaga bagaimana cara dia duduk, bagaimana cara dia menatap, bagaimana cara dia memperhatikan, kemudian apa saja yang ketika guru sedang menerangkan apa saja yang harus dia lakukan, itu kan sangat diperhatikan gitu ya. Itu merupakan value gitu. Nah, sedangkan dalam pembelajaran daring seperti ini, hal tersebut mungkin saja terreduksi gitu ya. Maka cara mengadaptasikannya adalah seorang guru harus bisa mengingatkan, harus bisa mengingatkan bahwa pembelajaran baik itu secara tatap muka ataupun daring harus tetap memperhatikan adab-adabnya. Kemudian dari sisi materi, ya, dari sisi materi pembelajaran pembelajaran daring ini, seorang guru bukan hanya sekedar menyampaikan sisi kognisinya saja, gitu ya. Misalkan tentang sholat nih umpamanya. Materi akhlak ya. Oh, materi akhlak. Materi akhlak. Materi akhlak itu misalkan dengan cara teladan ya. Kan metode klasiknya misalkan contohnya teladan. Maka ketika pembelajaran kekinian misalkan dengan virtual misalkan, nah, guru itu memberikan teladan pertama bajunya rapi, kedua eh, sopan ya, sopan rapi, dan juga membuka kamera ketika pembelajaran seperti ini. Nah, itu merupakan adab ketika belajar. Kemudian selain mencontohkan, maka guru pun eh, guru pun yang lewat guru pun memberikan instruksi seperti itu dengan memberikan pemahaman mengapa harus seperti itu dengan tidak terkesan mengancam. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah rumuskan tujuan pendidikan Islam dalam memahami konsep jihad yang berbingkai rahmatan lil alamin. Jadi melihat kondisi yang beredar gitu ya, melihat realita maksudnya. Jadi banyak orang yang keliru dalam memahami makna jihad ini. Jadi seperti banyaknya pemboman yang mereka kira itu adalah jihad gitu ya, dengan membunuh kaum kafir. Yang harus diluruskan adalah pertama, Islam itu dengan konsep jihadnya bukan berarti radikal ya, bukan berarti radikal. Tapi bagaimanapun juga jihad tertinggi dalam Islam itu adalah berperang. Karena berperang itu kan harus mengorbankan nyawa, keluarga, harta, dan lain-lain. Itu yang paling tinggi jihad itu adalah jihad berperang itu. Meskipun ada keterangan yang lemah menyebutkan bahwa setelah Nabi pulang dari perang, kemudian jihad yang tertinggi itu adalah jihad melawan hawa nafsu gitu kan. Tapi keterangannya itu lemah. Nah, jihad tertinggi adalah perang. Itu kita tidak bisa menafikan hal tersebut gitu. Dan itu merupakan bagian dari sejarah Islam. Tapi yang harus digarisbawahi adalah perang dalam Islam itu bukan salah satu bukan satu-satunya bentuk jihad. Jadi jihad secara bahasa kan artinya bersungguh-sungguh. Dalam sebuah ayat kan disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, maka akan kami mudahkan jalannya menuju surga ya. Nah, dari ayat itu kita bisa memahami bahwa jihad itu adalah bukan hanya sekedar berperang.
seorang ibu misalkan melahirkan itu dengan bersungguh-sungguh, insya Allah gitu. Jika misalkan qadarullah dia meninggal, maka dia mendapatkan pahala jihad. Kemudian seorang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, itu pada hakikatnya dia sedang berjihad gitu ya, sedang jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah dalam bentuk menuntut ilmu. Kemudian misalkan sedang berjalan ada begal gitu kan, nah, kalau kita melawan dan kita bisa membunuh dia, itu adalah pahala buat kita dan tidak dosa hukumnya. Tapi kalau misalkan kita terbunuh, itu kita juga termasuk mendapatkan pahala jihad gitu. Jadi jihad itu banyak sekali bentuknya. Nah, adapun untuk bagaimana cara eh, menyikapi kaum kafir ya soal perang tersebut, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun membagi kafir itu kepada empat macam. Yang pertama ada kafir kafir zimmi ya. Kafir zimmi ini orang-orang non muslim kafir yang mereka tinggal di negeri kaum muslimin, maka mereka wajib membayar zakat, pajak, maaf, membayar pajak ya. Kemudian ada kaum muahad. Nah, kaum muahad ini kaum kafir yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, kaum kafir muahad ini tidak boleh diperangi sebagaimana kaum kafir zimmi, karena dalam salah satu hadis disebutkan barang siapa yang membunuh kaum kafir zimmi muahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal surga itu tercium baunya dari perjalanan 40 tahun, hadis riwayat An-Nasai. Kemudian kafir yang ketiga itu adalah kafir musta'man. Musta'man itu adalah orang-orang kafir yang memohon perlindungan kepada kaum muslimin. Maka juga sama, diperlakukan sama seperti yang dua sebelumnya. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Nah, ada satu kafir yang selain dari tiga itu adalah kafir harbi. Nah, kafir harbi ini adalah kafir yang wajib diperangi karena mereka sendiri yang mengajak perang duluan dan juga sangat mengancam kepada keadaan kaum kita, kaum muslimin. Ya, itu wajib diperangi kaum harbi, kaum kafir harbi ini. Gitu. Maka dalam implementasinya ketika kita berpapasan dengan kaum kafir, nah, itu tidak langsung main bunuh-bunuh saja. Itu pemahaman jihad yang keliru gitu. Jihad perang yang dimaksud adalah ketika kita bertemu di medan perang bersama atau melawan kaum kafir harbi gitu. Itu yang dimaksud perang di sana. Nah, adapun di dalam Islam kan bagaimana Rasulullah itu sangat santun gitu ya dalam bermuamalah, termasuk dalam bermuamalah dengan kaum kafir. Gitu. Selama itu hal muamalah, nah, itu boleh-boleh saja hukumnya kita jual beli dan lain-lain. Tapi ketika menyangkut akidah, nah itu secara tegas dilarang, ya. Termasuk misalkan ucapan selamat Natal seperti itu. Nah, kaum muslimin haram hukumnya mengucapkan hal kalimat seperti itu, meskipun hanya kalimat gitu ya, tapi itu menyangkut akidah gitu. Kalau ditanya misalkan kenapa kamu tidak mau mengucapkan kalimat selamat Natal, kan cuma ucapan, kita balikan saja, kamu mau nggak mengucap dua kalimat syahadat gitu, padahal itu adalah hanya sebuah kalimat gitu, tapi di sana ada konsekuensi keimanan. Jadi barangkali itu jawaban saya, 4 pertanyaan sudah dijawab, mudah-mudahan bisa bisa sesuai ekspektasi ibu dan benar gitu Bu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya juga mohon maaf secara pribadi kepada ibu langsung, bila mana dalam perkuliahan ini saya kurang maksimal dan tidak bisa menjadi mahasiswa ibu yang baik. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.